Menitip Gibran udah sukses nih. Sekarang mau nitip Kaisang juga barangkali momen emas Jokowi ini sudah. Konten ini dibuat untuk para pejuang syafaat Nabi Muhammad. Sebelum melanjutkan diperkenankan untuk membaca solawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bincang bebas ya, karena memang belum ada lembaga survei yang merilis hasil survei terbarunya. Tetapi yang masih hangat diperbincangkan adalah soal apakah Kaisang ini akan memilih Jakarta ataukah Kaisang akan pulang ke Jawa Tengah untuk dijadikan calon gubernur di Jawa Tengah 2024 ini. Nah, menariknya adalah Sobat Sewot, ini tentu kalau bicara Kaisang, ya kan? Pertama, Kaisang itu putranya Presiden Joko Widodo. Kemudian Kaisang ini masih akan menjadi pewaris ya, pewaris sistem dinasti yang barangkali hari ini masih sangat hangat diperbincangkan oleh para pengamat politik di Indonesia. Utamanya tadi malam tuh. Semalam Bang Adi Prayetno itu sudah mengupas tuntas ya soal bagaimana letak apakah kubu ini ada di pihak Jokowi dengan opsi misalnya dinasti ya, kemudian atau kubu ini posisinya adalah sebagai katakan yang tidak sepakat dengan upaya membangun dinasti Jokowi bareng Gibran Rakabuming Raka yang udah mulai gol nih kan. Kemudian tinggal apakah Kaisang ya akan juga gol untuk menempati posisi dinasti dari Presiden Jokowi misalnya. Nah, oke Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW. Sebelum kita nanti akhirnya membahas bagaimana respon Kaisang Pangarep terhadap isu bahwa Kaisang ini saat ini sedang ditarik ke Jakarta, tarik lagi ke Jawa Tengah gitu kan. Saya ingin menyampaikan respon atau kita lihat bagaimana respon publik atau reaksi masyarakat kalau misalnya kita sampaikan sebuah tayangan video sebagai bentuk reaksi kita gitu Sewot TV terhadap pendapat Bang Adi Prayetno ya yang hari ini sedang gempar dan ini sangat luar biasa sekali. Oke, biar nggak panjang lebar nanti kita bahas bareng-bareng setelah Bang Adi Prayetno selesai menyampaikan paparan soal dinasti Presiden Jokowi apakah akan berlanjut pasca Prabowo nanti dilantik sebagai presiden terpilih 2024 atau tidak gitu. Oke, ini dia videonya buat kalian semuanya nih. Saya menyimak dari dekat perdebatan yang cukup luar biasa ini. Dua mazhab besar antara pro dinasti politik dan anti politik dinasti. Meski sebenarnya perbincangan itu tentu tidak ada hal-hal yang sifatnya baru, tapi lebih mempertegas pada posisi masing-masing. Prinsipnya begini, dulu kalau kita belajar tentang filsafat politik, Karl Marx selalu mengatakan agama itu adalah candu. Machiavelli, kemudian sejumlah ilmuwan-ilmuwan lain seperti Laswell, kekuasaan itu adalah candu. Jadi kekuasaan siapapun secara alamiah, kalau tak dibatasi akan membuat seseorang itu lupa diri dan dia akan terus mengakumulasi kekuasaannya, akan mengakumulasi bagaimana keturunan-keturunan politiknya itu dilanggengkan. Artinya dalam state of nature, dalam kondisi alamiah, ada kecenderungan pada diri manusia itu tidak mau kemewahan kekuasaan yang didapatkan. Dalam konteks itulah regulasi itu penting. Kenapa pasca reformasi itu orang bicara tentang bagaimana jabatan presiden itu dibatasi supaya tak ada lagi presiden di negara ini seperti Soeharto yang ingin berkuasa seumur hidup. 32 tahun berkuasa itu pun diturunkan di tengah jalan oleh aktivis-aktivis 98. Pasca itu jabatan presiden hanya dibatasi 2 periode. Itu pun kemarin di 2024 menjelang Pilpres. Ini kan ramai soal bagaimana memperpanjang masa jabatan presiden. Itu apa artinya? Menjadi presiden itu nikmat. Menjadi gubernur, bupati, dan wali kota itu nikmat dan nyaman. Karena setumpuk kekuasaan, dia akan memberikan privilege dan kemudahan-kemudahan yang lain di negara ini khususnya. Jadi ini yang saya kira, kenapa kekuasaan itu harus di stop dan ada periodisasinya.
Ini untuk menghindari orang sewenang-wenang menggunakan kekuasaan politiknya yang saat ini sedang berkuasa pada level semua kekuasaan, baik eksekutif dan legislatif, itu untuk mengerem dan dia tidak melakukan segala-galanya seumur hidup. Itu pentingnya kita tunduk dan patuh pada regulasi. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang substansi politik dinasti, Bang Karni, saya kira tidak ada perdebatan apapun. Di Singapura ada politik dinasti, di Amerika juga ada politik dinasti. Tapi kan politik dinastinya agak berbeda dengan Indonesia. Politik-politik dinasti di tempat yang lain, kenapa ini tidak terlampau ramai? Karena memang keluarga besarnya itu dari awal mengikuti proses politik sejak kecil. Di Amerika, ini yang disebut dengan sosialisasi politik. Kalau saya seorang politisi, maka anak-anak saya yang baru lahir, itu diajari nilai-nilai saya berpolitik. Apakah nilai politik saya seperti Republikan, atau nilai politik saya seperti Partai Demokrat. Dan itu ditanamkan. Jadi kalau tiba-tiba anak saya ini memilih seperti saya, berpolitik, berkontestasi dalam jabatan politik, entah sebagai presiden, entah sebagai anggota dewan, publik cenderung tidak resisten. Nggak ada yang salah, karena dia berpolitik dari awal. Yang ramai di Indonesia, politik dinastinya itu adalah politik ujuk-ujuk, dan langsung lompat ke jantung kekuasaan politik. Kaderisasinya tidak jelas, jadi anggota partainya juga tidak lama, berproses dari bawah juga tidak pernah terjadi, tapi karena dia adalah anak seorang penguasa, dia kemudian mendapatkan kemewahan di atas rata-rata. Siapa yang dikorbankan? Banyak hal yang dikorbankan. Pertama, kompetisi dikorbankan, jadi tidak sehat. Dimanapun di negara ini melawan kekuasaan politik itu nggak gampang. Jadi barang busuk sekalipun diusung, kalau diusung oleh kekuasaan, instrumen-instrumen yang saya kira seperti instrumen negara, itu pasti relatifly akan memenangkan pertarungan. Kan itu yang sebenarnya membuat perbincangan. Jadi Anda bagi siapapun boleh di negara ini untuk menjadi pejabat publik. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan dan seterusnya. Tapi tolong berikan pendidikan politik yang bagus bagi kita. Bahwa Anda itu berproses dari awal. Inilah yang kemudian kenapa fenomena politik dinasti itu selalu diulang. Karena prosesnya itu tidak awal. Misalnya sorry to say seperti Mas Gibran. Apakah di negara ini tak ada orang lain? Dulu muncul nama Erick Thohir. Muncul nama Ridwan Kamil, muncul Sandiaga Uno, ada Bu Hovifah. Nama-nama top yang saya kira punya pengalaman dan rekam jejak yang cukup panjang. Kenapa mereka tidak bisa maju? Kalau menggunakan logikanya Bang Faisal, karena bukan anak presiden. Kan itu saja. Erick Thohir kurang apa? Bikin PSSI mantap, sekolahnya di luar, bohir. Apalagi, panjanglah ceritanya. Sandiaga Uno apalagi dan seterusnya. Tapi karena garis tangan mereka itu bukan anak presiden, tak ada privilege dan kemudahan. Sehingga harapan mereka untuk berkompetisi dalam Pilpres harus hilang. Kan itu yang menjadi perbincangan kita. Bang Ade Armando saya respect dulu dengan tingkat idealismenya yang cukup tinggi. Partainya adalah partai anak muda, tolak politik dinasti. Tapi sorry to say Bang, respect saya kan agak sedikit hilang dalam konteks itu. Saya justru berharap orang seperti Bang Ade Armando ini yang jadi ketua umum PSI. Bang Ade ini kurang apa coba? Bang Ade Armando ini kurang apa? Tolong jelaskan ke kita, doktor di komunikasi. Pejuang HAM dan pluralisme paling depan. Siap mati dan dibully demi demokrasi dan toleransi. Tapi nggak punya kesempatan untuk jadi ketua umum partai. Karena bukan anak penguasa. Ada sekjen yang spesialis. Seperti Bang Raja Juli Antoni. Bang Raja Juli itu kurang gimana? S2 dan S3-nya di luar negeri. PhD. Bukan kaleng-kaleng sekolahnya. Nggak jadi ketua umum partai. Kan itu saja yang diributkan oleh orang. Bahwa Anda punya opportunity seperti yang lain untuk terpilih jadi gubernur, jadi wali kota, jadi ketua umum partai, nggak ada soal. Tapi monggo proses yang dilakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang itu memang dari dulu kita pertahankan. Inilah yang disebut dengan sistem politik, sistem bernegara, dan sistem demokratisasi. Ini agak ngeri-ngeri sedap Bang kalau begini ceritanya. Kalau ini akan menjadi sesuatu hal yang dijadikan portofolio ke politik ke depan, semua presiden misalnya punya mimpi supaya keluarga besarnya terjun ke politik dengan cara-cara yang melalui proses yang itu instan. Saya khawatir ya politik kita tidak akan berkembang. Oke sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW. Saya jadi
Kalau melihat video barusan ya, bagaimana Bang Adi Prayitno memberikan pemaparan soal eksistensi dinasti Jokowi ya, dengan kemudian anak mantunya, kemudian kerabatnya ya, begitu sangat terbuka di ruang publik gitu kan. Memang kelihatannya presiden itu tidak melakukan apapun ya terkait Gibran ketika dicalonkan sebagai wakil presiden, tetapi apa namanya ya, nuansanya tuh beda ya, berasanya sama masyarakat tuh beda ya. Kemudian Kaisang hari ini yang kemudian begitu gembar-gembor soal Kaisang, mulai dari elektabilitasnya yang paling rendah gitu kan, hanya menyentuh angka 1%, agak nyampe 2 sampai 3 apalagi 5 gitu. Sementara Anies Baswedan yang sampai angka 30 lebih gitu kan. Nah, ini satu upaya sebenarnya untuk mengenalkan Kaisang Pangarep di ruang publik gitu. Sehingga nanti masyarakat Jakarta mudah untuk kemudian diberi apa namanya, katakanlah bisa diatur ya sebelum akhirnya mereka menentukan pilihan di Pilkada Jakarta, Pilgub Jakarta khususnya. Tetapi kalau misalnya kemudian juga Kaisang ini mau ditaruh di Jawa Tengah, kalau udah viral ya di pemberitaan sepanjang hari soal Jakarta, kemudian Kaisang diikutkan di situ gitu kan. Ketika bahas Anies, kemudian Ridwan Kamil, kemudian Ahok, ada lagi Kaisang diikutin gitu kan. Maka orang Jawa Tengah juga bakalan tahu bahwa Kaisang ini namanya Pangarep, Kaisang Pangarep misalnya. Kemudian nanti sugesti publik ini ada Jokowinya di situ. Nah, tentu Jokowi memiliki peran yang sangat vital ya di Jawa Tengah setelah kemenangan Prabowo Gibran terhadap incumbent gubernur yakni si Ganjar Pranowo. Nah, satu jawaban untuk semuanya adalah bahwa semakin santer diberitakan si Kaisang ini di Pilkada Jakarta, mau hasil surveinya, mau gerak-geriknya, mau pergi sholat Jumatnya ke masjid-masjid ya kan. Besok Jumat, coba lihat aja, Kaisang akan disorot oleh beberapa media mainstream, media darling istana presiden misalnya, untuk kemudian nanti ditampilkan di halaman terdepan, Kaisang Jumatan di Jakarta Selatan misalnya, atau Jakarta Utara lah. Ini nanti orang Jawa Tengah juga bakalan menyaksikan Kaisang terus. Jadi walaupun pada akhirnya misalnya nih Kaisang ditaruh untuk berkontestasi di pemilihan gubernur Jawa Tengah 2024, maka nama Kaisang udah nggak asing lagi bagi masyarakat Jawa Tengah gitu. Sementara kalau Gibran, emang dari sejak dia itu jadi wali kota Solo udah viral ya, udah terkenal. Kemudian apalagi nyapres bareng Bapak Prabowo Subianto. Orang kalau udah ngikutin nama besar Bapak Prabowo Subianto, Yudho pasti terkenal gitu, siapapun gitu kan. Kayak misalnya Sandiaga Salahuddin Uno. Dulu Bang Sandi nggak terkenal amat gitu, meskipun beliau adalah orang yang kaya raya. Tetapi ketika disandingkan nama Bang Sandi dengan Prabowo gitu kan, Prabowo Sandi, maka nama Bang Sandi menjadi nama yang sangat masyhur di tengah-tengah masyarakat Indonesia, mulai dari perkotaan hingga pedesaan. Sama dengan Kaisang yang hari ini terus dikaitkan dengan Jakarta. Kaisang akankah kembali ke Jakarta? Akankah dicalonkan di Jakarta oleh Golkar dan PSI dan lain sebagainya? Jadi Kaisang penyebutan di Jakarta itu sangat efektif untuk kemudian membranding dia agar nanti mau ditaruh dimanapun Kaisang gitu kan, dalam kontestasi Pilkada 2024 ini, pemilihan gubernur khususnya Jakarta atau Jawa Tengah gitu, maka Kaisang akan baik-baik saja karena modal apa namanya, framing dia gitu sejak 2 bulan terakhir ini sukses gol di Jakarta gitu. Namanya yang apa istilahnya ya, orang baru sebulan, nggak sebulan, beberapa hari langsung jadi ketua umum partai. Kemudian setelah ini 2024 ini masih sangat hangat juga gitu kan, pilkada serentak, Kaisang udah diikut sertakan dalam bursa ya, padahal siapa Kaisang kata warga Jakarta. Tetapi sekali lagi dengan terlepas dari ada malu atau tidak malu ya dari Presiden Jokowi gitu kan, pembiaran terhadap Kaisang di manuver terus-menerus gitu kan di Pilkada Jakarta. Bahkan udah pada tahu kan ketika misalnya LSI atau apa kemarin tuh poltreking segala macam gitu kan merilis hasil surveinya dan Kaisang berada di urutan terendah gitu, hanya 1, sekian persen.
Tetapi dengan nama Kaisang terus dimuat di pemberitaan, maka sekali lagi mau dicalonin sebagai wali kota Surabaya juga nama Kaisang udah terkenal, udah kadung ngikut gitu kan jejak Mas Anies Baswedan. Kemudian ada juga di situ si siapa Ahok gitu, yang udah namanya udah kadung terkenal di Indonesia. Ada Ahok, ada Ridwan Kamil, lebih-lebih Mas Anies Baswedan. Siapa yang nggak kenal beliau gitu untuk saat ini? Maka sangat mujarab sekali kemudian Kaisang ini ditarik kemana-mana gitu di Pilpres 2024 ini. Maka sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita sedikit berpikir lebih jernih bahwa memang penetapan Kaisang ini masih nunggu bulan Agustus ya. Apakah akan dicalonkan di Jakarta atau di Jawa Tengah? Tetapi sekali lagi, Presiden Jokowi tentu beliau berpikir jangka panjang. Tetapi dalam waktu singkat juga Jokowi tidak mau kehilangan momen gitu kan. Mumpung masih Bapak Prabowo Subianto jadi presiden misalnya, maka nitip Kaisang ya pasca menang di Pilkada Jakarta misalnya nanti akan diseret ke kursi capres cawapres misalnya, itu mudah saja. Tetapi kalau momentum Bapak Prabowo Subianto udah nggak ada 5 tahun mendatang gitu kan, misalnya udah ganti presiden atau tetap Prabowo Subianto, momen emas Jokowi ini sudah usang gitu. Makanya mumpung sekarang masih punya momentum yang sangat baik, hubungan internal Presiden Jokowi dengan Bapak Prabowo ini masih sangat baik, erat gitu, maka hal tersebut bisa digunakan dengan baik pula oleh Jokowi menitip Gibran. Udah sukses nitip Gibran, sekarang mau nitip Kaisang juga barangkali bisa sukses. Tetapi sekali lagi warga Jakarta bukan warga biasa seperti masyarakat pada umumnya. Warga Jakarta ini udah memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa, pemahaman terhadap situasi politik di DKI Jakarta juga sudah menguasai luar biasa. Jadi nggak sembarang memilih calon pemimpin bagi mereka. Kaisang boleh anak Jokowi, Kaisang boleh ketua PSI, Kaisang boleh kemudian memiliki dana yang besar untuk digelontorkan di Pilkada Jakarta misalnya. Tetapi sekali lagi masyarakat Jakarta, urusan duit mereka udah biasa, punya duit nggak punya duit udah biasa. Ya, mereka udah biasa tirakat soal ini gitu kan. Kemudian yang terpenting bagi masyarakat Jakarta adalah bukti nyata, ya kan? Seperti Mas Anies ataupun Ahok ini sama-sama sudah pernah bersama dengan warga Jakarta. Jadi mereka bisa merasakan antara Ahok dengan Mas Anies siapa yang paling enak gitu kan dipimpin oleh keduanya, apakah Ahok ataukah Anies Baswedan. Kalau Kaisang, wah boro-boro gitu. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, semoga siapapun nanti akan terpilih di Pilkada Jakarta ini akan menjadi pemimpin yang baik untuk masyarakatnya, mengembalikan kebahagiaan yang sudah kemarin pernah dirasakan oleh warga Jakarta ketika 5 tahun dipimpin Mas Anies Rashid Baswedan, yang kata kita gitu kan bahagia warganya itu betul gitu, maju kotanya itu juga benar gitu. Maka mari kita akhiri podcast hari ini dengan pembacaan sholawatun Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.